Halo, selamat pagi. Kembali lagi di channel DCU tentang mata kuliah teknik kimia. Hari ini mau melanjutin pembahasan tentang mixing agitator sebenarnya ya. Yang ini adalah mata kuliah operasi teknik kimia 1. Yang kemarin video pertama sudah rilis, kamu sudah nonton, ya saya terima kasih sekali kamu sudah mau belajar walaupun keadaannya sekarang masih work from home. Sekedar informasi, mungkin sudah membaca edaran walaupun kita tidak ada namanya kerja praktek, tugas akhir maupun penelitian. Dan sekarang pun ada edaran tentang nanti lebaran gimana ya, sholat tarawihnya gimana ya, dikembalikan di rumah masing-masing. Sholatnya juga begitu, ya ibadahnya di rumah aja, jadi kumpul sama keluarga. Oke, sekedar intermezzo, hari ini kita lanjut lagi ya tentang operasi teknik kimia. Sampai di sini ya, yang sini belum dijelaskan ya. Di halaman 156 ya, saya ngeliatnya 156. 156 itu bisa kiri, bisa kanan ya. Oke. Di pola aliran dalam pengadukan 34C ya. Di sini digedein lagi apa dikecilin? Oke lah, ini agak lebih besar jadinya ya. Di pola aliran dalam pengadukan, pola-pola aliran dalam tangki berpengaduk itu bergantung kepada properti, sifatnya ya, properti itu maksudnya. Jadi properti fluida, geometri tangki, tipe baffle dalam tangki, dan jenis pengaduk itu sendiri. Jika sebuah propeller atau pengaduk lainnya dipasang secara vertikal, ya, vertikal itu tegak kayak sumbu Y ya, dipasang secara vertikal di bagian tengah tangki tanpa adanya baffle, pola aliran yang terlempar-lempar biasanya bermunculan. Jadi kalau dipasang, jadi ada yang muncrat keluar ya. Nah, secara umum hal ini tidak diinginkan karena udara yang berlebih itu akan masuk dan perkembangan vortex itu akan membesar ya. Terus ada dari akibat udara yang berlebih masuk itu, sorry mana sih kok agak ini ya, diulang ya. Secara umum hal ini tidak diinginkan karena udara yang berlebih yang masuk, nanti ada udara yang berlebih masuk, perkembangan vortex yang besar dan bergelombang dan menyerupai khususnya ketika kecepatan tinggi. Nah, untuk mencegah hal ini, sebuah angular off, saya bingung angular off ini artinya apa ya? Maksudnya di situ tidak bersudut, dapat digunakan dengan propeller yang berdaya kecil. Kalau dengan baffle itu sebenarnya ya posisinya nanti kan tegak gini ya, di sebelah sini baffle ya, jadi nyudut dia itu ya kalau ada baffle itu ya ceritanya. Nah, untuk mencegah hal ini, sebuah angular off tidak bersudut dapat digunakan dengan propeller yang berdaya kecil. Namun, pengadukan yang kuat ketika tenaga lebih tinggi, gaya yang tidak seimbang dapat menjadikan beban dan membatasi penggunaan tenaga yang berlebih. Kayak panas ya jadinya dia, mesinnya jadi panas. Untuk pengadukan yang kuat dengan pengaduk vertikal, baffle secara umum digunakan untuk menurunkan gerakan melempar-lempar dan tetap mendukung pengadukan yang baik. Baffle terpasang secara vertikal pada dinding tangki yang ditunjukkan pada gambar 343. Gambar 343 teh yang di atas ya. Ini dia. Ya, yang ini ya baffle ya, diingetin lagi ya. Samping kanan, tergantung mau jumlahnya 2 atau 4 ya. Ini kelihatannya 2, padahal kalau dari atas dia ada 4. Ini 1, 2, 3, 4. Kalau di sini gambarannya oke, di sini. Terus balik lagi. Sampai di mana tadi ya? Oh, sampai sini. Biasanya 4 buah baffle kebutuhannya dengan lebar sekitar 1/12 dari diameter tangki bagi turbin. Untuk propeller, bentar, kok jadi bahasnya lain ya. Jadi ukurannya baffle itu, lebar dari baffle itu 1/12 dari diameter tangki bagi turbin dan untuk propeller. Jadi buat
jenis pengaduk turbin dan propeller ya di sini. Impeller turbin menggerakkan cairan secara radial melingkar, berlawanan dengan dinding yang mana gerakan impeller turbin membagi dengan satu bagian mengalir ke atas mendekati permukaan, dan yang satunya kembali ke impeller dari atas dan lainnya mengalir ke bawah. Terkadang dalam tangki dengan kedalaman cairan yang lebih besar itu lebih besar dibandingkan diameter tangki. 2 atau 3 impeller dipasang dalam poros yang sama. Masing-masing berperan sebagai pengaduk terpisah. Bagian bawah impeller sekitar 1 kali diameter impeller di atas bagian bawah tangki. Nah, ini ya yang dimaksud dia ya. Jadi kan ini ada jarak nih dari sini ke sini itu ada jarak. Ya. Oke, yaitu C ya. Ini penjabaran dari gambar 34.3 sebenarnya, kalimat yang saya sebutkan tadi. Oke, lanjut ya ke halaman selanjutnya, balik ke kiri. Di sini, dalam sistem pengadukan, laju alir volumetrik fluida digerakkan oleh impeller. Atau laju sirkulasi adalah penting untuk membersihkan volume keseluruhan pencampur atau mixer dalam waktu yang masuk akal. Juga, turbulensi dalam aliran perpindahan adalah hal penting bagi proses pencampuran, karena turbulensi tersebut memasukkan material dari cairan yang berjumlah banyak dalam tangki menuju arus yang mengalir. Saya ganti dulu ya, memasukkan ya. Memasukkan material dari cairan yang berjumlah banyak dalam tangki menuju arus yang mengalir. Beberapa sistem pengadukan membutuhkan turbulensi yang tinggi dengan laju sirkulasi yang rendah. Dan rendahnya turbulensi dan laju sirkulasi tinggi lainnya. Kok ini bahasanya jadi kebalik nih? Saya ulang ya di sini ya. Beberapa sistem pengadukan membutuhkan turbulensi yang tinggi dengan laju sirkulasi yang rendah dan rendahnya turbulensi dan laju sirkulasi tinggi lainnya. Hal ini kerap bergantung pada tipe fluida yang tengah dicampurkan dan juga pada jumlah pencampuran yang dibutuhkan. 34D itu adalah tipikal desain standar turbin. Pengaduk turbin ditujukan 34-3, gambar yang di atas ya, adalah paling umum digunakannya pengaduk dalam industri proses. Untuk desain biasanya sistem pengadukan, tipe ini adalah pengaduk yang sering digunakan dalam desain awal. Proporsi geometri dalam sistem pengadukan yang dipertimbangkan sebagai sebuah tipikal standar desain itu disajikan dalam tabel 34-1. Hubungan proporsi ini didasari korelasi umum kinerja pengaduk dalam sejumlah publikasi. Jadi kayak hasil riset orang lain ya, maksudnya publikasi itu modelnya seperti itu. Dan itu dapat dilihat pada gambar 34-C bagi untuk nomenklaturnya atau tata nama. Dalam beberapa kasus, W per DA adalah 1/8 bagi korelasi agitator. Jumlah baffle adalah 4 dalam kebanyakan penggunaannya. Jarak ruangan atau clearance atau jarak pisah itu gap antara baffle dengan dinding biasanya 0,10 hingga 0,15 J. Jadi seperti ini nih. Ntar saya bukakan ini di halaman 156. Oke, saya gedekan lagi. Saya tampilkan 2 PDF ya. Jadi biar nggak ribet naik turunnya. Ini nih ini kan gap ya, sebelah sini ada clearance yang ini. Ya, dia 0,1 sampai 0,15 J. J-nya kan ini ya, diameter baffle ya kesannya di sini. Nah, ini adalah clearance-nya yang tipis ini loh. Ini dinding, ini adalah dinding baffle yang pertama. Nah, ini clearance-nya. Nah, balik lagi ke sini, jarak ruangan atau clearance atau jarak pisah gap antara baffle dengan dinding biasanya 0,10 hingga 0,15 J. Hingga memastikan bahwa cairan tidak membentuk kantung stagnan sebelahnya baffle dan dinding. Dalam beberapa korelasi, rasio baffle terhadap diameter tangki
adalah J per DT. Itu nilainya 1/10, bahkan 1/12. Oke. Nah, selanjutnya 34E ya. Penggunaan daya dalam kebutuhan sebenarnya nih ya. Kebutuhan daya dalam tangki berpengaduk atau penggunaannya bisa juga. Jadi kan kita buat tangki berpengaduk, dayanya berapa sebenarnya. Nah, kalau dari yang kemarin tuh kita juga ketika mendesain, kita mau misalnya kita mau rakit alat nih ya ceritanya. Ya kayak dodol deh, kenapa bisa dia mampu mengadon segala macam, hitungannya juga salah satunya dari sini ya. Itu juga terobosan yang dari PHBD segala macam. Jadi kalau mau program Hibah Bina Desa, ya coba aja menerapkan ilmu yang sudah ada di teknik kimia, itu juga bagus. Jadi ciri khas kamu sebagai mahasiswa teknik kimia bisa dilibatkan di sana. Jadi kayak ajang performance kamu ya, untuk membuktikan sebagian ilmu yang kamu punya. Nah, tinggal di guide aja dosennya siapa ya. Jadi saling bantu, maksudnya bukan kamu jalan sendiri, nggak gitu ya pekerjaannya ya. Walaupun kamu yang punya ide, sebenarnya dosennya juga berpartisipasi, bahkan bertanggung jawab dengan apa yang kamu kerjakan. Oke, saya lanjut 34 strip E ini, penggunaan daya dalam tangki berpengaduk. Dalam desain sebuah tangki berpengaduk, sebuah faktor penting adalah kebutuhan daya untuk menggerakkan impeller. Karena daya yang dibutuhkan untuk sebuah sistem yang diberikan tidak dapat diprediksi secara teoritis. Nah, nih yang kadang-kadang di lapangan tuh beda banget. Kenapa saya bilang beda banget? Saya sudah nemuinnya. Kita udah desain, nggak taunya pas kita praktek di lapangan jauh banget sebenarnya. Jadi kadang-kadang ada hal yang dalam teoritis ini tuh tidak terpecahkan, dan itu ada namanya faktor korelasi, dan itu yang harus kita temukan di lapangan. Jadi makanya ada beberapa orang kalau dia udah pakar, kayak sense gitu loh, sentuhan dia tahu kalau ini tuh segini, itu tuh nggak segini. Nah, itu yang kadang-kadang yang belum dipunyai beberapa orang, sehingga ketika alat turun, ketika kita menghitung secara di atas kertas itu fine, itu baik-baik saja. Begitu di lapangan dengan model viskositas sekian, lalu dengan densitas sekian, itu masuk akal apa enggak? Ya, karena berbeda di sana. Oke, di situ ya. Jadi bukan arti kata teoritis itu salah, bukan. Ketika meng-adopt ke lapangan, ada beberapa faktor yang di lapangan itu berbeda. Contoh, ini kan tangki ya, bentuknya bejana, jelas diameternya berapa segala macam. Begitu saya masuk ke lapangan, itu kuali, kamu tahu kuali wajan, bentuknya seperti apa? Kayak UFO kan? Diameternya berapa? Apakah sama diameter atas dengan di bawah? Itu beda. Dan bagaimana mencarinya? Apakah pakai diameter rata-rata? Tidak bisa. Itu melakukan eksperimen segala macam. Nah, itulah yang kadang-kadang kita juga memikirkan bagaimana sih sebenarnya dia ukuran segala macam. Dan kalau di sini kan dia fluidanya fix sekian, fluida A. Udah punya kontennya. Nah, begitu kita masuk dengan dalam bentuk adonan dodol, misalnya terus pakai oli campuran A, B, C, D, itulah yang membedakannya nanti ya. Tapi sebenarnya dengan model algoritma atau pemikiran yang sudah punya konsep seperti ini, kamu sudah bisa menganalogikan ke dunia nyatanya. Sepertinya apa sih? Karena kita terkaitannya dengan model yang seperti apa. Nah, kalau ini kan densitasnya air, densitasnya mungkin alkohol, ini ya data itu ada di lapangan. Tapi ketika data seperti yang ada dalam kehidupan sehari-hari, itulah eksperimen dijalankan ya. Oke, itu hubungan ke teoritis ke dalam praktikalnya ya. Saya ulangi di sini, karena daya dibutuhkan untuk sebuah sistem yang diberikan tidak dapat diprediksi secara teoritis, hubungan empiris yang telah dikembangkan untuk memperkirakan kebutuhan daya, sebentar ya. Saya ulang lagi, karena daya dibutuhkan untuk sebuah sistem yang diberikan tidak dapat diprediksi secara teoritis. Hubungan empiris yang telah dikembangkan untuk memperkirakan kebutuhan daya. Kehadiran atau ketidakhadiran turbulensi dapat dikorelasi dengan bilangan Reynolds. Nah, ini dia. Jadi turbulensi ini ya yang jadi faktor nanti ya dalam sistem pengadukannya, yang ada gerakan melempar-melempar segala macam, itu juga menjadi kayak faktornya ya. Nah, jadi ada nggak adanya turbulensi itu akan disimilarkan dengan bilangan Reynolds untuk sebuah impeller yang didefinisikan dengan persamaan ini. Bilangan Reynolds bilangan Reynolds adalah
Diameter impeller dikuadratkan, dikalikan kecepatan perputaran, dikalikan densitas fluida, dibagi viskositas. Sekarang, diameter pengaduk punya kecepatan perputaran itu putaran per second, ya. Terus densitas fluida itu kilogram meter pangkat 3, viskositasnya kilogram per meter second. Nah, di mana dA itu ini ya diameter impeller, N adalah kecepatan perputaran, rho adalah densitas fluida yang saya lambangkan di sini huruf P ya biar gampang membuat notasinya ya, tapi jangan diikutin ya. Mu adalah viskositas, tapi saya buatkan dalam bentuk U ya. Terus di sini aliran berbentuk laminar dalam tangki. Jadi kalau laminar itu di sini NRE-nya kurang dari 10. Kalau turbulen itu lebih dari 10.000 atau 10 pangkat 4. Terus ada namanya transisi antara laminar sama turbulen. Jadi dari 10 sampai 10.000 itu adalah transisi. Oke, di tabel 34 strip 1. Oh, sorry ya, belum ke sini ya. Di sini masih lanjut ya. Nah, aliran yang dikatakan transisi itu akan di sini ditambahkan informasi ya. Aliran transisi menjadi turbulen ketika impeller dan laminar dalam bagian terkecil pada tangki. Konsumsi daya dihubungkan dengan densitas fluida, viskositas fluida, dan kecepatan perputaran. Nah, di sini tabel 34 strip 1 itu ada proporsi geometrik untuk sistem pengadukan standar. Jadi dA per dt itu ada 0,3 sampai 0,5, H per dt sama dengan 1. Nah, nanti kamu akan lebih jelas digunakan nanti begitu kita sudah latihan soal ya, dan ada tugas juga, dan tugasnya saya minta kelompoknya itu satu angkatan. Jadi nanti kamu kumpulnya cuma satu aja ke saya. Word dan PDF-nya kirim ke Google Classroom. Kenapa dibuat kelompok? Sekarang kamu perkuat sistem atau konsep pembelajarannya. Bisa aja lah kalau teknis kelompok itu kan siapa yang ngetik segala macam, tapi masing-masing dari personal anak yang saya harapkan adalah paham konsepnya. Bisa aja ada yang nyontek begini-gini, itu biasa. Tapi pada akhirnya apakah yang nyontek jauh lebih pintar dari yang yang lagi belajar? Tidak juga. Pada akhirnya itu nanti kembali lagi ke personal. Jadi saya tidak mau membebankan kalian. Dan tugas ini dicicil. Nah, ini kan materinya saya partisi. Jadi kamu sudah nyicil-nyicil. Nanti kalau misalkan video yang terakhir, kan ini kamu bisa lihat di buku ya. Materi ini selesai kira-kira kapan. Nanti saya kasih jeda. Biasanya ngumpulnya endingnya hari Sabtu lah, semuanya di Sabtu ya. Misalnya video terakhir di hari Rabu, kamu kan sudah cicil soal-soal, misalnya saya udah bahas materi ini, kamu cicil soalnya ya. Soalnya hari ini cuma 7 kok ya, dan itu dikerjakan secara satu angkatan saja ya. Jadi nanti kita pun akan membahas pekerjaan kamu secara tim tersebut. Oke, gitu ya. Di sini ada label geometriknya. Saya lanjut ke materinya selanjut. Di sini dan diameter impeller itu dA oleh plot bilangan daya, bilangan power, NP di sini labelnya. Jadi nanti akan ada kurva bilangan Reynolds number bilangan power terhadap bilangan Reynolds ya. Bilangan power itu adalah persamaannya NP sama dengan P dibagi ini ya, densitas dikalikan putaran pangkat 3 dikalikan dA pangkat 5. Ini satuan internasional ya. Kalau kamu nanti punya data-data ketika menyelesaikan soal, saran saya kamu coba latihan dulu dengan SI ya. Sudah dapat SI, nanti dapat berapa number powernya. Terus coba kamu latihan dengan English, yaitu British di sini. Yang British tuh yang kayak mana sih, Bu? Coba dibuka di appendix di halaman berapa tadi ya? 900 berapa ya? Saya lupa ya. Nanti ditunjukkan ya. Nah, di sini dikasih tahu daya itu satunya joule per second atau namanya watt. Tapi kalau dalam English atau BTU itu adalah feet lb force. Jadi kalau LB itu kan kamu masak kan ya, pound kan. Tapi kalau di gaya itu namanya adalah LB force. Jadi pounds
upon ports. Ini jadinya tuh bacanya tuh pound force ya. Jadi feet kali lb force per second ya. Jadi jangan serta-merta nanti langsung, karena kalau sudah belajar asas teknik kimia 1 sebenarnya ketika SI ke BTU itu beda-beda artinya. BTU itu maksudnya British ya, maksud saya mah ya, English ya. Ada konversinya. Termasuk di sini kan ada GC-nya ini. Jadi seharusnya kamu sudah tahu ini. Tapi kalau kamu tidak tahu ini, ya mau nggak mau kamu mengerjakan awalnya ke SI dulu, nanti kamu latihan agar kamu tahu ketika misalkan nanti ujiannya pakai British ya, siap-siap ya. Jadi sudah latihan ya, ketika nanti kan ada soalnya di sini nih, example 34-1. Nanti kamu coba latihan dengan yang English. Nah, di sini saya kembali lagi bahwa P itu adalah daya joule per second atau watt. Nah, gambar 34-4 adalah sebuah korelasi B3R1 untuk impeller yang sering digunakan dengan cairan Newtonian. Jadi yang kita bahas ini baru Newtonian, yang terkandung dalam tangki silindris berbaffle. Pengukuran dimensional baffle, tangki, dan ukuran impeller itu disajikan oleh gambar 34-3C. Kurva ini juga digunakan untuk impeller yang sama dalam tangki yang tidak berbaffle ketika NRE sama dengan 300 atau kurang dari 300. Ketika NRE di atas 300, konsumsi daya untuk tangki berbaffle itu kurang dipertimbangkan dibandingkan tangki berbaffle. Kurva untuk impeller lainnya juga tersedia di B3R1. Nih ya, kita latihan dulu ya tentang hitungannya ya. Contoh 34-1 itu tentang pengkonsumsian daya bagi sebuah pengaduk. Nah, dia bilang a flat blade turbine agitator with this. Nah, ini kan sebenarnya blade pengaduk turbin dengan bilah datar. Jadi kamu cek lagi ada di kurva 1 pada gambar 34-4. Nah, saya cek di sini ya. Di sini nih, ini nomor 1 ya. Nih. Ya, saya ngasih tahu di sini dulu padahal belum dijelasin ya. Oke, jadi dari soal ini kamu sudah tahu bahwa dia adalah a flat blade turbine agitator with this. Dia punya 6 bilah yang dipasang dalam sebuah tangki, itu menyerupai dari gambar 34-3. Nah, diameter tangkinya itu 1,83 meter dan diameter turbinnya itu atau DA 0,61 meter. Oke. Nah, ini gambar kurvanya nanti yang kamu pakai. Dan kamu nanti sudah tahu kurva 1, 2 ini buat siapa saja, dan kamu sudah highlight ya. Ini pangkat 10. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Mulai ke sini sampai ke kali 100. Jadi kayak kalau di angka 4 ini 4 kali 10 pangkat 2, 400 berarti. Kalau di sini 4.000, kalau di sini dia 40.000, kalau di sini dia 400.000. Modelnya gini ya, pangkat ini pangkat ya ceritanya. Dan ini adalah area bilangan Reynolds. Nah, nanti angka 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah penjelasan dari sini nanti ya. Jadi nanti ya kurvanya akan kita pakai karena dia untuk mencari number power. Ya, tapi ini untuk fluida Newtonian. Ya, ingat ya. Nah, nanti kalau kita udah punya bilangan Reynolds number, baru kita naikkan tegak garis, baru ke arah kiri. Seperti itu, oke? Saya lanjut dulu ke sini. Di gambar 34-4 yang ini, dia jelasin 1, 2, 3, 4, 5 ini siapa aja sih sebenarnya. Ya, jadi 34-4 itu korelasi daya bagi beragamnya impeller dan baffle. Dapat dilihat gambar 34-3-C untuk dimensi DA, DT, J, dan W. Kurva 1 itu adalah turbin 6 blade datar dengan disk. Seperti gambar 34-4, tetapi 6 blade itu dia DA per W-nya adalah 5. Untuk baffle masing-masing DT per J-nya adalah 12. Terus di kurva 2, turbin terbuka 6 blade datar. Itu seperti gambar 342C, di mana DA per W-nya ada 8 dengan 4 baffle masing-masing DT per J-nya adalah 12. Sedangkan kurva 3 itu adalah turbin terbuka 6 blade tetapi blade bersudut 45. Seperti gambar 34-2D
dimana DA per W-nya adalah 8, 4 baffle dan masing-masing DT per J-nya adalah 12. Terus nanti di kurva 4 itu adalah propeller seperti pada gambar 34-1 dengan pitch-nya 2 DA, 4 baffle masing-masing DT per J-nya 10, dan itu juga berlaku pada propeller yang sama dengan posisi tengah angular off tanpa baffle. Sedangkan di kurva 5 itu adalah propeller dengan pitch sama dengan DA. Dia punya 4 baffle yang masing-masing DT per J-nya adalah 10, dan itu berlaku dengan untuk propeller yang sama dalam posisi tengah angular off tanpa baffle. Oke, ini penjelasan dulu ya. Lanjut ke bawah sini. Nah, tadi dilanjutin ya, dia punya diameternya DT-nya 0,61 DA-nya 0,61. Terus punya DT-nya adalah H, dan lebar dari lebarnya adalah di sini 0,122 meter. Nah, tangki itu memiliki 4 baffle yang masing-masingnya lebar si baffle itu 0,15 m. Dengan turbin yang dioperasikan 90 rpm. Dan cairan dalam tangki punya viskositas 10 centipoise dan densitas 925 kg per meter pangkat 3. Nah, dia minta, coba dong kamu hitung berapa sih daya yang dibutuhkan pencampur tersebut dalam kilowatt. Kalau dia ngomong kilowatt berarti dia SI, satuan internasional. Terus yang kedua, untuk kondisi yang sama, kecuali untuk larutannya kecuali di situ larutannya punya viskositas 100.000 centipoise. Yang awal tadi kan 10 centipoise ya. Jadi dari 10 centipoise kan awal nih 10 centipoise nih. Terus dia tolong minta kamu hitung hal yang sama, tapi viskositasnya diubah jadi 100.000 centipoise. Sama ini juga kilowatt. Oke. Nah, di sini penyelesaiannya untuk bagian yang A dulu nih ceritanya. Dia punya data DA itu 0,61 meter, W itu 0,2122 meter, DT-nya 1,83 meter, J-nya 0,15 meter, N-nya 90, densitasnya 925. Nah, sekarang tuh kamu tugasnya pertama mensetarakan dulu satuannya dan mensetarakan dulu satuannya. Sepertinya apa yang harus dibutuhkan. Nah, kalau yang ini kan sudah SI, meter, kilogram, oke lah, udah oke. Nah, yang N itu kan putaran berapa banyak putaran dalam waktunya detik. Di sini itu RPM itu rate per minute. Ya, RPM itu adalah rate per minute. Saya lupa R-nya tuh rate apa radial ya, radial per minute ya, putaran ya. Kayaknya radial per minute deh, putaran soalnya ya. Radial per minute. Nah, kalau per menit kan kita mau jadikan dia second. Berarti kamu tinggal aja bagi dalam 1 menit kan 60 detik. Jadi di sini nanti kamu tuliskan 90 rpm dibagi 60 detik. Nanti dihasilkan 1,5 putaran per second. Terus apalagi yang mau diganti? Yaitu yang ini kan centipoise. Centipoise itu punyanya English. Jadi kita harus ganti ke Pascal second. Nah, ingat di appendix ini ya, di appendix ini appendixnya halaman berapa sih? Appendixnya halaman 866. Saya buka ya. Ini aja ketik. Wow. Mana. Nih, kalau massa tuh LBM. Ini pound ya, LB mass ini maksudnya. Ini force. Makanya di sini LBF. Tadi apa sih? Centipoise ya. Viskositas. Oh, jangan-jangan di atas sebelahnya lagi. Ngek. Ya, oke. Jadi 1 Pascal second itu 1000 centipoise. Nah, kamu kan punya datanya 10 centipoise. Berarti kan 1 dibagi
1 centipoise berarti itu 10 pangkat min 3 Pascal second. Jadi ini tinggal 10 centipoise ya. Ntar U sama dengan 10 dibagi 1000 ya. Ya kan gitu ya. Oke, U sama dengan, nah ini 0,01 Pascal second atau 10 pangkat min 2. Oke. Nah, sudah dapat, jadi udah tahu ya kalau centipoise ke Pascal second itu berarti dibagi 1000 aja. Nah, ini udah disetarain sama dia. Terus sekarang kita mencari bilangan Reynolds. Silakan kamu gunakan persamaan 34-1. Persamaannya dA kuadrat dikalikan N dikalikan densitas dibagi mu. dA-nya sudah ada 0,61 kuadrat, udah satuannya meter. N-nya 1,5 putaran per second. Densitasnya 925 kg per meter per 3. Mu-nya 0,01 Pascal second. Dihasilkan nih 5,185. Nah, kalau nggak percaya, kamu bisa pakai kalkulator klasikal seperti ini ya, atau kamu pakai Excel bisa juga seperti itu. Tadi udah saya hitung ininya ya secara kalkulator ini, dan itu benar hitungannya ya. Nah, terus kita kan mau nyari number power atau bilangan power. Nah, tadi kita menggunakan kurva gambar 34-4, kurva 1. Kenapa? Tadi kan di soalnya sudah dikasih tahu dia merupakan di soalnya a flat blade turbine agitator with this. Nah, ini kan di sini. Ya. Nah, oke, saya balik dulu ke bawah karena harus ada hitungannya sini ya. Dan kita punya NRA-nya 5,185. Sekarang Ginkgo-please. Balik lagi ke halaman 156. Daerah samping ke bawah. Kita punya angka di sini berapa tadi? Bilangan Reynolds number-nya 5,185. Di kurva nomor 1. Nah, kalau di sini kan 5 berarti sekitar sini ya. Ini saya ubah. Aduh. Oh, belum ya. 5. Sebentar. Oh, ini belum. Oh, pantas salah ya. Bentar ya, salah ya. Dari bilangan Reynolds number 5,185 kita tuh tahu bahwa aliran yang terjadi di dalam tangki tersebut itu adalah laminar. Kenapa? Karena NRA-nya kurang dari 10. Sekarang setelah tahu laminar, itu hanya sekedar informasi lah laminar, kita nyari kebutuhan dayanya. Sebentar, kok jadi salah sih? 5,185 oke. Ini di 5, kira-kira sini ya 5 ya. Terus kita naik tegakkan ke angka 1. Oke, di sini angka 1 ya. Mungkin kalau saya lihat garis yang kedua ini nomor 8 deh. Ya. Terus kita ambil tarik garis ke sini. Ya. Nah, kalau ini kan karena garisan saya terlalu tebal, jadi banyak hal yang mempengaruhi lah ya. Di sini didapatkan hasil bahwa angkanya sekitar antara 10 sampai 20. Nah, dari buku ini dituliskan NP-nya 14 ya. Ini karena dia punya tabel yang bagus ya, yang dengan zoom yang besar ya, jadi bisa tahu exactly-nya adalah 14. Nah, ketika sudah dapat NP-nya 14, dia cari dong kebutuhan dayanya, yaitu NP kali densitas kalikan putaran per 3 dikalikan dA per 5. Sehingga didapatkan 3706 joule per second. Nah, kalau joule per second itu artinya kan watt. Mana ya? Nih. Ya. Itu kan joule second tuh watt. Berarti kalau watt di situ mau ke kilowatt jadinya kan gampang. Ntar ya, saya tambahin lagi deh ininya. Jadi sini 3,707 kilojoule
per second. Itu sama dengan 3,71 kilowatt. Sama dengan ya. Oke. Bentar ya. Nah, sini. Jadi dia udah dapat 3707 joule per second. Ya, terus saya mau ngubah ke kilojoule. Jadi 3,707 dibagi 1000 kan. Terus kilojoule per second itu arti kata kilowatt. Karena joule per second tuh watt. Nah, jadi nanti ini mau ditanya dalam bentuk horsepower karena kalau di luar orang nggak tahu dalam bentuk watt. Untuk tahu daya itu dia mainnya horsepower, itu HP ya. Bukan HP ini ya, bukan. Horsepower itu namanya. Tenaga kuda kita bilang ya. Nah, 3,71 kilowatt di sini kan, itu udah dapat nih di appendix halaman 866. 1 horsepower itu 0,74570 kilowatt. Nah, kalau 1 horsepower 0,74570 kilowatt, kalau 1,324 kilowatt berapa? Ya, ceritanya. Oh, saya ngompat ya. Astaga. Pantes deh. Maaf ya. Saya salah ya. Astaga. Mohon maaf ya. Saya baru sadar kok ada yang beda tadi ya. Oke, saya ralat ya. Mohon maaf ya. Itu benar. Penjelasan tadi itu benar. Cuman saya tuh masih di poin A kok, langsung ke poin B aja ya. Oke, saya ulang di sini. Di sini kan 10 centipoise dibagi 1000 jadinya 10 pangkat min 2 Pascal second atau 0,01. Terus kita nyari bilangan Reynolds number. Kita masukkan dA kuadrat kalikan N kalikan densitas dibagi mu dapat 5,185 kali 10 pangkat 4. Nah, dari kita dapat bilangan Reynolds ini, kita sudah tahu dong kalau dia itu ada di mana? Masih ada di 5 ya di sini ya. Itu pangkat 4. Berarti dia ada di turbulen. Kalau ini ya 5,185 10 pangkat 4. Kan 10.000 tuh 10 pangkat. Oh, ini salah ini. Oh ya, betul. Lebih dari 10, ini berarti kan turbulen ya. Aliran turbulen. Oke, dengan melihat tabel ini ya, 5,185 kali 10 pangkat 4. Ini kan lebih dari 10 pangkat 4, berarti dia turbulen. Nah, dari dapat data NRE 5,1845, kita nyari number powernya dari sini. 5 ya, 10 pangkat 4. Ini 10 pangkat 4, 5 misalnya di sini. Tabrakin dengan nomor 1. Kan kita tadi flat blade ya. Ini nggak lurus lagi ya. Oke, nanti kamu coba sendiri ya. Saya kurang lebihnya begini ya. Terus nanti dikasih kurva ke samping. Kurva ke samping. Terus nanti nabraknya angka berapa di NP tersebut ya. Oke, setelah dapat angkanya berapa, di sini dijelaskan dapat NP-nya 5 dia bilang. Padahal di saya tuh dapatnya sekitar 4-an ya. Ntar kita naikin deh ya. Oke lah, kurang lebih disitulah ya, kurang lebihnya ya. Kamu cek di sini berapa angkanya ya. Kamu cek di sini angkanya berapa. Itu yang jadi NP-nya. Udah dapat NP-nya di sini dia bilang 5. Dari 5 ini kamu tinggal substitusikan untuk mencari daya. Nah, NP kali densitas kali putaran 43 kalikan dA per 5. Ini dihitung dapat 1324 joule per second. Ini kan sebenarnya joule per second berarti watt. Dan itu adalah 1,324 kilowatt. Sedangkan dia kalau di lapangannya orang tuh jualan dalam bentuk horsepower. Ya di toko-toko misalnya kayak kamu beli minyak 1 kilo, sebenarnya kan minyak itu kan cair itu dalam liter. Orang jarang banget bilang beli minyak tuh 1 kilo. Jarang banget orang bilang beli minyak tuh 1 liter, selalu bilangnya kilo. Nah, terus kalau ayam kita selalu bilangnya potong, padahal sebenarnya kan dia benda padat, dia kilo. Jadi kadang-kadang di lapangan itu ada nama umum dan nama pasarnya atau nama bekennya kita bilang. Nah, seperti ini dari watt dia jadinya kilowatt dan dijadikan horsepower.
Nah, kalau di mobil itu kan berapa sih tenaganya? Nah, dibilang seperti itu ya. Tenaga kuda ya, horsepower. Nah, di sini kamu bisa gunakan appendix 1 halaman 866, di mana 1 horsepower 0,74570 kW. Nah, kalau di sini udah saya tuliskan 1 horsepower itu 0,74570 kW. Kalau dia 1,324 kW berapa? Nah, ini kamu tinggal kali silangkan ya. Titik-titik horsepower adalah 1 horsepower dikalikan 1324 kW dibagi 0,74570 kW. Dapat hasilnya sekian, terus dibulatkan ya. Kalau saran saya bulatkan di belakang 4 lah, 4 digit belakang koma ya. Jadi bisa saja buku ini demikian angkanya, tapi saya ngasih tahu ke kamu ini modelnya seperti ini pembulatannya. Oke, sudah selesai yang part A, sekarang part yang B. Yang B tadi kan dia bilang di sini kondisinya sama, cuman tolong dong kamu ubah viskositasnya jadi 100.000 centipoise. Nah, kalau 100.000 centipoise kamu tinggal ubah ke dalam Pascal second, berarti kan dia 100 Pascal second. Nah, sekedar tambahan, di sini kan ada dA per W ya, itu 5. Kalau saya masukkan angkanya 0,61 dibagi 0 ini hasilnya 5. Begitu nyari dt per J, itu dapatnya sekitar 12,2, pembulatan di 12 sama dia. Dia baca kurva 1. Ada detailnya tadi kan dt per J-nya berapa. Yang di sini nih loh. Sini nih. Ya, dt per J-nya 12 tuh. Oke. Jadi ada patokan dA per W-nya harus 5, dt per J-nya 12. Ini udah saklek buat dia. Fluida Newtonian dengan tangki demikian. Nah, di sini saya lanjut lagi. Ketika kita ubah dari 10 centipoise jadi 100.000 centipoise, 100.000 centipoise itu sama dengan 100.000 Pascal second. Pascal second itu, Pascal itu sebenarnya kilogram per meter second kuadrat dikalikan second. Jadi kan dibagi ini sisa secondnya di bawah. Jadi sama dengan Pascal second itu adalah 100 kg per meter second. Oke. Nah, setelah dapat viskositasnya dalam sudah ke satuan SI, satuan internasional, kamu nyari NRE. NRE itu adalah dA kuadrat dikalikan N putaran dikalikan densitas dibagikan viskositas. Di sini didapatkan 5,185. 5,185 berarti mengartikan dia alirannya laminar. Ya, sini dia kasih tahu laminar. Oke, dia kasih tahu laminar. Terus dia bilang dari laminar itu dia ubah ke sini. Yang tadi 5. Thread kurang lebih angkanya ternyata dia dapat angka dari kurva tersebut adalah 14. Terus mau cari dayanya adalah NP dikalikan viskositas densitas kalikan putaran 43 kalikan dA pangkat 5, sehingga didapatkan 3,707 joule second atau 3,707 kilojoule per second. Nah, angka itu sama dengan 3,71 kilowatt. Ini pembulatan ya. Nah, dari kilowatt dijadikan horsepower. Kalau diganti horsepower tinggal dibagi aja dengan 0,74570. Oke. Nah, dari di situ kamu kan dia bilang peningkatannya 10.000 kali, karena dari 10 ke 100.000 berarti kan 10.000 kalinya dinaikkan viskositasnya. Itu hanya menaikkan daya dari 1,324 yang segini menjadi 3,71. Saya bagi ya, 3,71 dibagi 1,324. 2,80 kalinya, 2,8 kalinya ya. Atau 2,802 kalinya dari semula ya. Jadi perbedaannya di sana. Oke. Terus saya mau nunjukin lagi ke kamu tugasnya. Dari ini kan, ini nanti materinya nyusul lagi ya. Saya cicil satu-satu. Dan saya harapkan juga kalau saya ada yang kurang penjelasan, mohon kamu beritahu saya. Jadi saya bisa akan ulik lagi dan akan saya perbaiki sehingga materi yang saya sampaikan bisa tersaji dengan baik ke kalian. Nah, sekarang ke latihan nih ya.
ke latihan di tadi saya sudah ngulik-ngulik di halamannya, yaitu halamannya 220. Nah, di 220 tuh kalau di sini latihan itu agak bagus, saya bilang dikasih tahu topiknya apa, karena dalam satu bab itu beragam ya. Nah, 320 tapi posisi yang sebelah sini. Nah, di sini kalau buku-buku yang di terbitan dari luar negeri itu enaknya begini. Jadi dia kasih soal, ada jawabannya saja. Jadi kamu bisa mengasah kemampuan kamu. Ini yang saya kotak-kotakan dikerjakan ya. Terus nanti di soal yang 343 itu nggak ada jawabannya. Terus gimana dong Bu? Saya nanya. Nah, ini bentuk latihannya. Terus 344 nggak ada jawabannya, 345 nggak ada jawabannya, 346 nggak ada jawabannya, 347 ada jawabannya. Ya, jadi 7 soal ya. Nah, nanti kamu bisa aja download kok di buku solution manual ya, buku solution manual. Apa namanya? Kamu bisa download di sana solution manual. Ya, moga kamu dapet sebenarnya. Kemarin teh ini ya. Ini dia. Nih, saya dapat di PDF Drive ya, kamu bisa download di sana. Ini kan part 1 tadi saya sempat cari-cari, misalnya halamannya 30 ya. Tapi jangan berharap ya, di sini mah nggak bisa full. Tapi saran saya kunci jawaban ini dijadikan pola kamu bisa berpikir lebih. Jadi jangan terlalu tergantung oleh kunci ya. Tadi 32 berapa? 34 ya. Kamu bisa belajar dari sini. Dan kalau yang edisi 2 agak beda dengan edisi 3. Buku saya edisi 2 ya, buku yang saya pegang ini edisi 2, tapi yang saya ajarkan kamu edisi 3. Ya, jadi ada perbedaan. Biasanya kalau perbedaan edisi itu hanya penambahan soal latihannya. Nih, ada 341 dia ngasih tahu. Tapi saya mau ke kamu adalah step by stepnya, diberikan juga satuannya agar ada pembeda kamu dengan kunci jawaban. Nanti juga saya jelasin lagi ya. Jadi saya harapkan kunci jawaban ini bukan menjadi alat manuver kamu, bukan, tapi menjadi kayak kamu ngerjain sendiri, terus langkahnya benar apa enggak. Nah, itu yang saya harapkan dari kamu. Kamu belajar kritis dari soal, nanti soal yang gak ada jawabannya jauh, disitulah kamu bisa bergerak. Misalnya 342 sini, terus 348 langsung. Oh, nggak ada lagi kan? 343, 344 ada nih malah. Ya monggo lah ya, tidak masalah, saya tidak terlalu ini. Yang saya harapkan kamu tuh paham langkahnya dulu, apa yang dilakukan, karena nanti kita juga actionnya untuk ke lapangan juga. Oke, dari materi saya ini nanti kalau butuh PDF-nya nanti saya sharing ya. Saya belum sharing, tapi kalau yang Jin Koplis ini sudah ada di grup kamu, tinggal kamu download. Kamu bisa lagi download di PDF Drive tentang solution manual ya. Solution manual ini dia ya, solution manual dari transport processes, solution manual of transport processes and unit operation ya. Itu aja dari saya pembahasan hari ini di channel DCU terkait operasi teknik kimia dengan subbab agitasi dan mixing. Semoga apa yang saya sampaikan mampu membantu walaupun kita bekerja dari rumah. Saya harapkan perkuliahan ini bisa menjadi titik nyaman kamu ketika kamu belajar meskipun lewat video. Itu aja dari saya. Jangan lupa like, komen, dan share terkait kebutuhan kamu, dan saya akan terus memperbaiki apa yang menjadi kekurangan saya dari kritik kamu. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa lagi di channel DCU selanjutnya, dan selamat pagi.